Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahadian Sapta Aji SE, Jabatan Analis Jabatan, Instansi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Binjai. Teman-teman, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang hingga menghasilkan 4 konsensus dasar serta bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu identitas, kehormatan, dan kebanggaan bersama. Teman-teman, pada podcast kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang apa sih tugas analis jabatan itu dan apa juga sih manfaat yang diberikan dari kegiatan analisis jabatan terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Simak penjelasannya ya. Sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membagi pegawai aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang mana diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian lalu diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan upah atau gaji sebagaimana ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada pegawai ASN yakni sesuai dengan jabatannya masing-masing. Jumlah PNS dan P3K dalam suatu organisasi pemerintah atau dinas harus disesuaikan dengan beban kerja dinas tersebut. Beban kerja pegawai memiliki hubungan yang erat dengan beban kerja organisasi atau dinas. Jika beban kerja yang ditanggung suatu organisasi besar, maka beban kerja pegawai besar pula. Perlunya manajemen ASN yang baik khususnya mengenai jumlah kebutuhan PNS dan P3K di suatu instansi pemerintah serta kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para pemegang jabatan. Perumusan pedoman kerja atau analisis jabatan atau disingkat ANJAB diperlukan agar setiap orang di dalam organisasi paham akan tupoksinya. Analisis jabatan perlu dilaksanakan agar bisa dihasilkan suatu data atau informasi perihal berapa banyak orang yang diperlukan untuk suatu pekerjaan atau jabatan serta jenis-jenis jabatan. Selain itu, analisis jabatan memiliki fungsi sebagai tumpuan awal dari keseluruhan prosedur dalam mengelola SDM atau pegawai yang dimulai dari analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, pengevaluasian, dan berakhir pada reward remunerasi atau tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai. Untuk mengatur jabatan di instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan dan analisis beban kerja wajib disusun oleh semua instansi pemerintah untuk penyusunan jumlah jabatan dan jumlah jabatan PNS serta P3K. Prosedur dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yaitu identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, serta proses bisnis. Lalu dibuat tim yang melaksanakan atau penyusun ANJAB dan ABK. Analisis jabatan, pengumpulan data, pengolahan data, pemverifikasian atau uraian dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta penyusunan peta jabatan.
Manfaat analisis jabatan dan analisis beban kerja yaitu dapat mengetahui kuantitas pegawai, kualitas distribusinya, dan struktur pegawai di instansi sesuai dengan beban kerjanya. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun dengan tepat maka akan mempengaruhi terhadap penempatan serta penugasan pegawai yang tepat. Karir pegawai akan berkembang dikarenakan sesuai dengan kapabilitasnya, serta sistem remunerasi atau tunjangan kinerja atau TPP yang layak serta adil, sehingga performa pegawai akan optimal. Praktiknya masih terdapat lembaga pemerintah, dalam hal ini dinas atau OPD, yang belum mengikuti aturan terkait penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dampak dari hal tersebut yaitu kurang jelasnya kebutuhan pegawai ASN serta pembagian tupoksi dari suatu jabatan yang mengakibatkan kurang efektifnya pengerjaan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang per orangnya, sehingga beban kerjanya pun meningkat serta berpengaruh terhadap performa pegawai. Misalnya dalam pemerintahan daerah, yaitu jumlah pegawai di suatu bidang, misalnya bagian organisasi sekretariat daerah Kota Binjai, yang ditempatkan di satu subbagian itu tidak terlalu banyak, bahkan kekurangan. SDM yang kurang mengakibatkan tujuan bagian organisasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Di sini telah terjadi ketimpangan antara praktiknya dan yang seharusnya, yakni Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Permasalahannya yaitu pada sumber daya manusia yang kurang, sedangkan kebutuhan akan kerjanya banyak, bisa menyebabkan beban kerja tiap orang yang meningkat dan tujuan kerjanya tidak tercapai atau kurang maksimal. Jadi, saya sebagai analis jabatan di pemerintahan Kota Binjai harus bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melakukan analisis jabatan dengan akurat dan berpedoman pada peraturan Kemenpan RB nomor 1 tahun 2020, sehingga hasil dari analisis jabatan yang saya lakukan akan menimbulkan dampak positif di Kota Binjai yang akan berpengaruh terhadap penempatan serta penugasan yang tepat. Karir pegawai akan berkembang dikarenakan sesuai dengan kapabilitasnya, serta sistem remunerasi, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai yang layak serta adil, sehingga performa pegawai akan optimal, yang selanjutnya akan berdampak pada berjalannya roda pemerintahan di Kota Binjai yang efektif dan efisien, sehingga pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat juga maksimal. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansi pemerintah harus jelas, sehingga beban kerja yang ditanggung oleh tiap pegawai sesuai sebagaimana mestinya dan tujuan organisasi pemerintah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien, serta demi terciptanya pemerintahan yang baik. Dengan begitu, saya sebagai CPNS dengan jabatan analis jabatan di bagian organisasi sekretariat Kota Binjai harus berkontribusi pada perbaikan di Pemko Binjai dan melaksanakan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di lingkungan kerja saya di pemerintahan Kota Binjai dengan melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan jelas dan akurat. Terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat. Tetap semangat untuk menjadi PNS yang berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.